Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Ibnu Zaki, NIM A5102101129. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya untuk mengoptimalkan perkembangan komunikasi dan juga perkembangan bahasa anak SD. Nah, di sini yang pertama, ketika kita ingin mengoptimalkan perkembangan bahasa anak SD, yang pertama kita latih mereka untuk bermain pentas drama. Salah satu kegiatan yang seru dan menarik untuk dilakukan bersama si kecil adalah bermain pentas drama. Kegiatan ini bisa melatih anak dalam berbahasa, yakni anak bisa berbicara atau mendramakan suatu cerita. Diiringi dengan nyanyian dan tarian, kemampuan anak dalam bahasa bisa semakin meningkat. Dan yang kedua ada bernyanyi bersama anak. Contoh kegiatan perkembangan bahasa anak usia dini adalah bernyanyi. Ketika anak bernyanyi, dia akan mengenal suara dan mampu mengucapkan kata. Adanya irama pada lagu membantu anak memahami isi dari lagu. Anak juga akan berusaha untuk mulai mengikuti irama lagu. Dan yang selanjutnya ada membaca dan bercerita. Salah satu kegiatan untuk mengembangkan bahasa anak bisa dilakukan dengan membacakan cerita kepadanya. Jika anak mulai menyukai bacaan, biarkan mereka memilah bacaannya sendiri. Anda juga bisa melibatkan anak dalam bercerita. Hal ini membuatnya lebih pekat dalam berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu. Dan yang keempat ada mengacak kata. Kegiatan untuk mengembangkan bahasa anak bisa dilakukan melalui permainan mengacak kata. Anda bisa mengacak suatu kata yang sederhana untuk dirangkai si kecil. Contohnya, kata buku, akhiranku dibuat menjadi kuda, akhiranda dibuat menjadi dasi, dan lain sebagainya. Permainan ini bisa membantu anak mendapatkan lebih banyak kosakata. Dan yang selanjutnya adalah berikut cara mengoptimalkan perkembangan komunikasi mulai dari usia 6 tahun sampai dengan usia 12 tahun. Yang pertama untuk usia 6 tahun untuk melatih atau mengoptimalkan perkembangan komunikasi mulai dari berbicara dan juga berbahasa. Ada berbicara tanpa henti yang bisa digambarkan seperti pengocehan. Dan yang kedua bercakap-cakap seperti orang dewasa, seperti banyak bertanya. Mempelajari 5-10 kata setiap hari. Kosakatanya terdiri dari 10.000 sampai 14.000 kata. Menggunakan bahasa dan bukan tangisan disertai teriakan atau agresi fisik untuk mengungkapkan ketidaksenangan. Contohnya, ini punyaku, kembalikan, kamu bodoh, dan lain-lain. Dan yang kedua ada perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 7 tahun. Pertama ada senang bercerita, suka menulis cerita pendek dan menceritakan dongeng khayalan. Menggunakan susunan kalimat dan bahasa percakapan seperti orang dewasa dengan pola kalimat mencerminkan perbedaan budaya dan letak geografis. Menjadi semakin tepat dan luas dalam hal penggunaan bahasa dengan semakin banyak penggunaan kata sifat deskriptif dan kata keterangan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 8 tahun. Yaitu kita harus senang menceritakan lelucon dan teka-teki, mengerti dan melakukan instruksi beberapa tahap sampai 5 tahap dan akan minta diulang karena tidak mendengar seluruhnya, membaca dengan mudah dan memahaminya dan lain-lain. Dan yang keempat ada perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 9 sampai 10 tahun. Senang berbicara, seringkali tidak berhenti dan tanpa alasan yang jelas yang kadang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan perhatian, mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata, memahami dan menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi dengan orang lain, dan lain-lain. Dan yang kelima ada perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 11 sampai 12 tahun. Yaitu yang pertama menyelesaikan sebagian besar perkembangan bahasa pada akhir fase ini dengan sedikit perbaikan meski diperlukan selama beberapa tahun mendatang. Senang berbicara dan berargumentasi, sering tidak pernah berhenti dengan siapapun yang mau mendengarkan. Semakin menguasai kosakata yang kompleks, bertambah 4.000 sampai 5.000 kata baru tiap tahun. Menggunakan kosakata dengan terampil untuk mengembangkan cerita dan menggambarkannya dengan jelas dan lain-lain.
penjelasan yang akan saya jelaskan. Ini adalah materinya kata baku dan tidak baku. Pengertiannya, kata baku adalah kata-kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang tentang dalam KBBI dan umum ejaan bahasa Indonesia PBBI. Di kosakata baku digunakan untuk sebuah hal yang bersifat formal, termasuk dalam karya sesungguhnya jika berhubung ajaran atau dalam norma formal resmi. Sementara itu, kata tidak baku adalah kosakata yang ejaan dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI dan PBBI. Biasanya kata-kata tidak baku berasal dari bahasa daerah atau dari kata baku dengan pelafalan yang tidak sesuai. Dan dalam percakapan sehari-hari tidak dapat digunakan dalam konteks soal di mana nanti adik-adik mengerjakan atau memilah mana kata yang baku dan mana kata yang tidak baku, gitu ya. Kali ini karena latihan soal sudah selesai, kita langsung praktek ke percakapan. Ini yang kita gunakan adalah bahasa yang itu, yaitu bahasa keseharian kalian, sekaligus untuk melatih kalian berkomunikasi dan juga bahasa kalian. Liburan kemarin kamu liburan kemana? Kemarin sih aku liburannya ke pantai. Kalau aku ke rumah kakek yang di kampung. Asik dong. Kemarin kamu waktu di sana ngapain aja? Biasa sih, cuma bantuin kakek di sawah, kayak nanam padi, usir hama, manen padi, makan di sawah juga. Ya biasa kan? Kita liburan di sana deh. Oke. Ternyata kalian sudah hebat ya dalam melakukan percakapan ini, dan juga komunikasi kalian sudah sangat luar biasa. Baik, karena waktu yang semakin siang, kita akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pembelajaran ini. Semoga kita bermanfaat dalam mengajar menggunakan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.